I'm not. I'm just observing. It was a fat joke. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Cerita kali ini kita akan kembali dibawa kelanjutan episode terakhir pada season 2. Dan info sedikit, di sini kita akan dibawa mundur dulu, biar kita tahu gimana sih boneka laknat itu bisa masuk dan berada di Gedung Putih. Oke lah, tanpa basa-basi, mending kita langsung aja cekidot ke alur filmnya. Enjoy the video. Ketika Chucky membuka identitasnya selama menyamar menjadi boneka Belle, dan dia berniat membunuh Tiffany, beruntung tidak lama polisi datang menyergap kamar tersebut dan menangkap Tiffany atas dugaan pembunuhan yang dia lakukan selama ini. Di depan hotel terlihat semua orang sudah berkumpul menyaksikan seorang artis papan atas yang ditangkap polisi. Dari kejauhan, Tiffany melihat Nika berada di sana dengan ekspresi penuh kepuasan. Tak jauh dari sana, Nika juga melihat Caroline dan Chucky. Tanpa basa-basi, dia langsung mengejar mereka berdua. Pengejarannya terhenti ketika Caroline turun ke stasiun bawah tanah. Nika berusaha membujuk Caroline untuk memberikan boneka laknat tersebut. Tapi tentu saja karena Chucky dan Caroline ini udah bestian, mereka pun langsung pergi dari sana. What happened to your hand? Singkat cerita, ketika sudah berada di dalam taksi, Chucky tidak menyembunyikan identitasnya. Namun sang supir yang tidak tahu malah menganggap jika boneka milik Caroline punya sistem AI dan sangat canggih karena bisa berbicara. Selanjutnya, Caroline dan Chucky berdiskusi tentang rencana pembunuhan yang selanjutnya. Chucky juga sudah mencatat daftar nama dari orang-orang yang akan dia bunuh. Si supir yang mendengar percakapan mereka mulai merasa ada yang aneh, dan dia pun bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Di sini Chucky langsung menjawab mereka lagi ngobrolin rencana untuk membunuh orang. Sang supir yang ketakutan langsung meminggirkan mobilnya di dalam gang dan menyuruh mereka untuk turun. Tapi inilah yang terjadi. Singkat cerita, kita kembali diperlihatkan dengan Andy yang lagi menelpon Kyle. Lalu tiba-tiba, You too, Kyle. ketika tersadar, Andy sudah berada di kasur dalam keadaan tangan dan kaki yang terikat. Betapa terkejutnya Andy saat melihat Chucky telah kembali. Sementara itu, Chucky merasa sangat senang karena selama bertahun-tahun, Chucky selalu gagal membunuh Andy. Dan sekarang adalah momen yang paling dia tunggu. Lalu kemudian, I'm not. I'm just observing. It was a fat joke. tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi indah dari Chucky. Ketika Chucky terbangun, dia dibuat heran melihat banyak rambut yang menempel di bantal. Pas dia menarik rambutnya, benar saja, ternyata rambut dia memang rontok. Pas lagi ngaca juga terlihat ada kerutan di samping matanya. Merasa kebingungan, Chucky pun langsung mengambil buku voodoo yang lagi dipeluk oleh Caroline. Setelah dicari tahu, akhirnya Chucky menemukan solusi bagaimana jika tubuh bonekanya mulai mengalami penuaan. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah kosongkan kapalnya, alias ganti tubuhnya dengan yang baru. Chucky yang panik akhirnya memutuskan untuk memindahkan jiwanya ke tubuh Caroline. Tapi anehnya setelah dia membaca mantra Dambala, tidak terjadi apapun. Lalu tiba-tiba Caroline terbangun dan memberitahu Chucky bahwa mantra tersebut tidak akan berhasil. Caroline yang selama ini sudah mempelajari buku tersebut menjelaskan bahwa Chucky sekarang sedang sakit dan dia harus segera ke dokter. Tapi tentu aja bukan dokter biasa ya. Well, maybe not your close. Di sisi lain, kita dibawa ke penjara ketika Lexi sedang mengunjungi Tiffany. Tujuan Lexi ke sana tidak lain untuk menanyakan tentang keberadaan adiknya.
Yang terakhir dia tahu telah dibawa oleh Tiffany. Namun di sini Tiffany menjawab tidak tahu. Kemungkinan Chucky telah membawanya. Mendengar hal itu, Lexi pun kaget bukan main. Karena di episode terakhir season 2, Lexi sangat yakin kalau dia telah membunuh Chucky dengan tangannya sendiri. Tiffany pun kembali menjelaskan jika mereka salah. Dan masih ada Chucky satu lagi. Selama ini Chucky sudah menyamar jadi boneka Belle milik Caroline yang diberikan oleh Dr. Mixter. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, persidangan Tiffany akhirnya dimulai. Nika pun dipanggil untuk menjadi saksi. Nika langsung mengatakan semua kekejaman yang sudah Tiffany lakukan kepadanya. Dimulai dari menculik sampai mengamputasi tangan serta kakinya. Dia juga memberi kesaksian tentang 9 orang yang telah dibunuh oleh Tiffany pada saat berada di rumahnya. Kemudian Jake, Devon, dan Lexi juga memperkuat kesaksian tentang keterlibatan Tiffany dalam pembunuhan tersebut. Terakhir, giliran Tiffany itu sendiri yang akan memberikan kesaksian. Di sini Tiffany berkata dengan sejujur-jujurnya tentang identitas dia yang sebenarnya dan praktik voodoo yang selama ini dia lakukan. Dia jujur jika sebenarnya dia adalah Tiffany Valentine, bukan Jennifer, dan dia adalah pacar dari psikopat Charles Lee Ray yang sekarang dalam wujud boneka bernama Chucky. Setelah itu Charles juga memindahkan rohnya ke tubuh boneka Belle. Dan kemudian dia mulai menguntit kehidupan seorang artis yaitu Jennifer Tilly karena dia sangat ngefans sama Jennifer dan menginginkan hidup glamor. Akhirnya dia pun memindahkan jiwanya menggunakan mantra voodoo ke tubuh Jennifer atau tubuh yang sekarang lagi dia gunakan. Mendengar kesaksian tersebut, hakim dan semua orang di sana dibuat kebingungan. Dan tentu saja mereka tidak percaya dengan semua pernyataan konyol tersebut. Lalu pengacara Jennifer memberikan pembelaan dan menyatakan jika Tiffany tidak bersalah, dengan alasan jika dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia menganggap sebagai seorang aktor, Tiffany selama ini sudah terlalu masuk ke dalam beberapa peran pada film yang sudah banyak dia mainkan. You may step down now, Miss Tilly, or whoever you are. Kemudian scene berganti dengan memperlihatkan Caroline dan Chucky yang sedang berada di klinik metafisika, khusus untuk orang-orang yang terlibat dalam praktik voodoo. Tidak lama kemudian nama Charles dipanggil untuk antrian yang berikutnya. Mr. Ray, I'm Dr. Rosen. What I expected. Oh dear. Setelah dokter bernama Rosen memeriksa kondisi Chucky, dia pun menjelaskan bahwa Chucky telah terinfeksi oleh sihir Katolik. Semua itu bermula ketika rombongan Jake dan Pastor Bryce melakukan ritual eksorsis ke Chucky. Ternyata ritual itu membuat Dewa Dambala murka dan meninggalkan Chucky. Tanpa Dambala tentu saja Chucky hanyalah boneka hidup biasa. Akibatnya Chucky tidak bisa lagi berpindah tubuh secara normal dan jiwanya akan mati secara permanen begitu boneka good guy tersebut perlahan dimakan usia. Chucky terus memohon kepada sang dokter apakah ada solusi untuk menyembuhkan penyakitnya. Karena dia tidak bisa mati sekarang, dia masih punya banyak daftar orang-orang yang harus dia bunuh. Kemudian dokter voodoo tersebut memberikan satu-satunya solusi terakhir agar Chucky bisa mendapatkan kembali bantuan dari Dewa Dambala, di mana dia harus mengorbankan 6 orang di dalam sebuah rumah yang memiliki aura kejahatan yang sangat pekat. People to kill, whatever it takes. I'm intrigued. Singkat cerita, sampailah Chucky sama Caroline di daerah Amityville untuk melaksanakan ritual pengorbanan atau tumbal demi mendapatkan kembali berkat dari Dewa Voodoo Dambala. Chucky memilih rumah berhantu legendaris Amityville karena sejarah kelam aslinya, di mana rumah itu merupakan tempat dari seorang psikopat bernama Ronald DeFeo Jr. yang membantai seluruh keluarganya. Menurut teori Chucky, rumah bergaya kolonial Belanda selalu menyimpan energi yang paling jahat. Kebetulan saat mereka tiba sedang ada pesta anak muda di dalam rumah tersebut. Kira-kira mereka berjumlah 8 orang. Sementara Chucky hanya membutuhkan 6 tumbal untuk ritual. Ya hitung-hitung 2 tambahannya bonus dari Chucky untuk Dewa Dambala. Caroline pun membantu Chucky menyusup dengan berpura-pura menjadi anak kecil yang tersesat. Dan dia menangis di depan pintu sambil memeluk Chucky. Kemudian setelah diizinkan masuk oleh pemilik rumah, Chucky langsung membantai seluruh orang yang ada di sana.
Setelah selesai, Chucky kembali membaca mantra Dambala. Namun tetap tidak terjadi apa-apa. Malahan kulit di tangannya makin bantet akibat penuaan. Chucky merasa jika rumah ini energi jahatnya tidak cukup untuk memuaskan Dewa Dambala. Kemudian kita kembali dulu ke persidangan Tiffany aka Jennifer. Setelah para saksi memberikan kesaksian mereka satu persatu, akhirnya juri persidangan serta hakim memutuskan Tiffany tetap bersalah atas dakwaan 103 pembunuhan tingkat pertama. Semua orang di sana terlihat sangat lega dan puas ketika mendengar keputusan tersebut, terutama si Nika. Beberapa hari kemudian sidang kembali dijalankan dan Pak Hakim resmi menjatuhkan hukuman mati ke Tiffany dengan metode suntikan kematian. Sebelum Tiffany kembali dibawa ke selnya, Nika sempat menghadang untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Di sini Nika sangat merasa puas karena sebentar lagi Tiffany akan menemui ajalnya. Dia berharap Tiffany bisa merasakan siksaan di detik-detik kematiannya. Dia juga akan hadir pada saat hari eksekusi tiba untuk melihat kematian Tiffany. Setelah itu Nika akan datang ke kuburan Tiffany dan menginjak-injak kuburannya menggunakan kursi roda. Sementara itu Caroline bersama Chucky sudah berada di depan Gedung Putih. Di sini Chucky berniat menjadikan Gedung Putih sebagai ritual untuk pengorbanan ke Dambala. Namun di sini Caroline heran, kenapa Chucky memilih istana presiden? Kan di sana jarang ada kasus pembunuhan. Chucky pun menjawab jika gedung ini merupakan sebuah bangunan ikonik yang fondasi sejarahnya dibangun di atas skandal, darah, peperangan, korupsi, dan keputusan-keputusan kejam yang mempengaruhi miliaran nyawa manusia. Di mata Chucky, tidak ada rumah tinggal di Amerika Serikat yang menyimpan sejarah kejahatan sistemis dan penderitaan manusia yang lebih pekat daripada Gedung Putih. Tapi kayaknya di istana Presiden Konoha lebih pekan gak sih aura kejahatannya? Lalu saat di rumah, Caroline mulai memberi make up ke Chucky untuk menutupi tanda-tanda penuaan di wajah dan tangannya. Kemudian pada saat hari pemakaman Joseph alias anak presiden yang paling kecil, Chucky sengaja ditinggalkan di pemakaman tersebut agar ditemukan oleh Henry. Disitulah Chucky memperkenalkan dirinya sebagai Joseph. Hi, I'm Joseph, and I'm your friend till the end. Henry pun tersenyum dan kebetulan juga dia memang lagi sedih karena kehilangan adik kesayangannya. Melihat kebahagiaan di wajah Henry, ibunya pun mengizinkan Henry untuk membawa boneka tersebut. Dan bagi Chucky ini merupakan tiket emas untuk bisa menyusup ke dalam jantung pertahanan Amerika Serikat. Sesampainya di Gedung Putih, Pak Presiden menyerahkan boneka tersebut ke Teddy untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari sinilah semua kegilaan tersebut dimulai. Gotta love the attention to detail. Kemudian kita kembali dibawa ke masa yang sekarang. Pada tanggal 31 Oktober, tepatnya pada malam Halloween, keluarga besar presiden berencana mengadakan pesta kostum di Gedung Putih. Acara ini dibuat bukan sekedar untuk bersenang-senang, melainkan sebagai bentuk penghormatan serta penggalangan dana amal sebesar $10 juta demi mengenang mendiang anak laki-laki sang presiden, yaitu si Joseph, yang telah meninggal akibat penyakit kanker. Uang tersebut rencananya akan mereka sumbangkan ke anak-anak penderita kanker lainnya. Tapi di sisi lain, Charlotte berencana ingin membatalkan pesta tersebut karena dia merasa tidak nyaman kalau harus mengadakan pesta yang meriah di saat Gedung Putih baru saja dilanda serangkaian peristiwa pembunuhan misterius. Namun Agent Price tidak setuju dan acara tersebut harus tetap dilaksanakan. Jika Charlotte membatalkannya, maka semua orang akan mempertanyakan hal tersebut dan menganggap ada kecemasan yang sedang ditutupi oleh pihak negara. Untuk membuat Charlotte lebih tenang, Agent Price menjanjikan sistem pengamanan berlapis dari Secret Service dan agen khusus di setiap sudut area gedung, lengkap dengan kamera pengawas yang sangat ketat, sehingga tidak akan ada satu orang pun yang berani melakukan hal konyol saat pesta itu berlangsung. Mendengar rencana tersebut, Charlotte akhirnya setuju, dan dia akan tetap membuka pintu Gedung Putih bagi ratusan tamu undangan. Lalu scene beralih ketika presiden masuk ke kamar Henry. Di sana Henry tidak mau ikut pada acara malam Halloween.
Dia bilang, kata boneka Joseph, Halloween akan membawa roh orang mati keluar untuk bermain. Sampai sekarang Henry masih mengira jika boneka Joseph itu memang diisi oleh arwah Joseph yang asli. Dan tanpa mereka semua ketahui, Chucky sudah menyiapkan permainan mental. Chucky sengaja mengenakan kostum Phantom of the Opera. Dia memilih kostum itu bukan tanpa alasan. Kostum tersebut adalah pakaian Halloween terakhir yang dikenakan oleh mendiang Joseph sebelum dia meninggal dunia. Malam nanti Chucky sudah menyiapkan rencana yang besar. Dia tahu rombongan Jake akan datang ke sana, dan Chucky sudah siap untuk menyambut mereka. Kematian Jake, Lexi, dan Devon akan menjadi pelengkap terakhir untuk ritual persembahan Damballa, agar Chucky bisa terbebas dari kutukan ini. Di sisi lain, terlihat Tiffany sudah dipindahkan ke unit Cutler, atau tempat persinggahan terakhir sebelum dia akan dieksekusi. Di sana dia langsung disambut oleh petugas bernama Erica Dorset, yang akan menjadi pengawas selama Tiffany berada di sana. Sebagai seorang artis papan atas, Tiffany dalam tubuh Jennifer langsung disambut meriah oleh para tahanan yang lain. Oleh karena itu, mereka menahan Tiffany di ruangan khusus, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita kembali ke Gedung Putih. Terlihat keluarga besar presiden sudah siap dengan kostum mereka masing-masing, kecuali Henry yang memang tidak mau ikut pada acara Halloween tersebut. Oleh karena itu, Charlotte memanggil seorang pengasuh untuk menjaga Henry saat pesta berlangsung. Pengasuh itu bernama Annie. Singkat cerita, Tiffany diajak sipir Erica mengunjungi ruangan yang mereka sebut dengan ruangan rekreasi. Di sini para tahanan khusus dengan hukuman berat bisa nyantai dan menghabiskan waktu kosong mereka selama 1 jam penuh. Di sana Tiffany kaget saat bertemu dengan Evelyn Elliot. Dia merupakan mantan selebriti chef terkenal yang juga mendekam di penjara unit Cutler. Sama seperti Tiffany, Evelyn masuk ke dalam penjara khusus karena rekam jejak kriminalnya yang mengerikan. Dia ditangkap setelah memergoki suami dan asisten pribadinya berselingkuh menggunakan keahlian memasaknya. Evelyn membunuh keduanya dan memanggang jasad mereka ke dalam sebuah kue pai daging yang dia beri julukan Slut Souffle. Pada awalnya, Tiffany yang berada dalam tubuh Jennifer Tilly sangat ngefans sama Evelyn dan menyukai buku resep buatannya. Mereka sempat berteman akrab di ruang rekreasi penjara sambil merokok dan memuji bakat membunuh masing-masing. Namun pertemanan ini hancur seketika saat Tiffany dengan santai keceplosan dan mengaku bahwa dia telah membunuh saudara perempuannya sendiri, yaitu Meg Tilly. Evelyn yang sangat menyayangi saudara perempuannya sendiri, dan dia juga rela melakukan apapun demi saudaranya. Dia pun merasa jijik dengan tindakan tersebut. Dia langsung membenci Tiffany dan menyatakan bahwa dia akan bersorak gembira saat hari eksekusi Tiffany tiba. Lalu setelah Evelyn pergi, secara diam-diam Tiffany mengambil dan menyimpan puntung rokok bekas Evelyn, yang nanti kalian akan tahu puntung itu digunain buat apa. Malamnya para tamu undangan penting dan selebriti mulai berdatangan ke Gedung Putih, termasuk rombongan Jake dengan kostum mirip Chucky yang mereka rancang sendiri. Ketika di pintu utama, para tamu diharuskan melewati prosedur pengecekan super ketat untuk memastikan jika mereka semua aman. Rombongan Jake mulai berdiskusi dan mereka harus bergegas menemukan keberadaan boneka laknat tersebut sebelum hal buruk kembali terjadi. Saat di area dansa, mereka akhirnya bertemu dengan Grant yang langsung menyapa mereka dengan sangat gembira. Tidak lupa, Grant juga langsung mengenalkan mereka dengan ayah dan ibunya. You're out, Lexi. I haven't heard much because our son. Di saat yang sama, Pak Presiden melihat ada sosok anak kecil berkeliaran menggunakan kostum tersebut di tengah kerumunan pesta. Dia pun langsung mengalami syok psikologis dan PTSD yang mendalam karena teringat akan mendiang putranya yaitu Joseph. Hal ini menciptakan atmosfer mistis di mana sang presiden mulai merasa bahwa Gedung Putih benar-benar dihantui oleh arwahnya Joseph. Sementara itu, Lexi mulai bertanya tentang keberadaan Henry kepada Grant. Grant menjawab jika Henry berada di atas. Dia tidak mau ikut ke acara ini karena mengalami semacam ketakutan dan gangguan psikologis. Lexi pun membujuk Grant agar mereka bisa bertemu dengan Henry.
Namun awalnya Grant menolak karena ada protokol keamanan yang tidak boleh mereka langgar. Tapi pas Lexi bilang kalau sebenarnya dia ingin melihat kamar Grant, si musang birahi ini pun gak pakai banyak alasan dan langsung mengiyakan permintaan tersebut. Di sisi lain, tepat di atas lampu hias yang besar, ternyata Chucky lagi mengawasi mereka melalui sebuah lubang. No, I think I saw. Very informative. I'm already reading it. Like Sometimes they just want to. hide and seek. We should play twice. 1, 2. Ready? Di lantai atas, Grant mengajak rombongan Lexi room tour dan memperkenalkan ruangan keluarga yang dia punya. Sembari Jack dan Devon terus memantau daerah sekitar dan mencari keberadaan Chucky. Agar pencarian mereka bisa lebih leluasa, Lexi pun mengajak Grant untuk pergi ke kamar. Sementara Jack dan Devon terus bergerak untuk mencari kamar Henry. Singkat cerita, setelah berkeliling, akhirnya Jack dan Devon berhasil menemukan kamar Henry. Namun sayang, kamarnya kosong dan mereka tidak menemukan apapun di sana. Where the hell are they? Kita kembali ke penjara. Setelah Tiffany dibawa kembali ke selnya, dia terlihat sangat senang karena barang pesanannya sudah sampai. Kotak kuning itu ternyata berisi buku voodoo dan beberapa boneka kecil yang menggemaskan. Kemudian Tiffany mengeluarkan puntung rokok bekas Evelyn yang sebelumnya dia simpan. Kemudian scene pun beralih ke Evelyn yang terlihat lagi melakukan kelas memasak bersama para tahanan yang lain. Sementara di tempat lain ternyata Tiffany menggunakan puntung rokok bekas Evelyn ke boneka voodoo-nya. Tiffany berniat balas dendam karena sebelumnya Evelyn berani menghina dan merendahkannya. Tiffany pun mulai melafalkan mantra Dambala untuk mengendalikan tubuh Evelyn. Jujur adegan ini cukup membuat ngilu, jadi biar saya aja yang ngerasain. Terakhir, Tiffany mencelupkan kepala Evelyn ke dalam panci besar berisi air mendidih. Sampai akhirnya Evelyn pun tewas. Kembali ke istana presiden, rombongan Lexi bergegas turun ke lantai bawah. Sementara Grant kebingungan karena tadi Lexi ngajak ke atas, sekarang malah buru-buru mau turun. Tidak lama kemudian Henry pun muncul sambil menggendong Chucky. Dengan cepat Devon mengeluarkan HP dan merekam video untuk dijadikan bukti. Di sisi lain, Grant merasa kecewa karena dia menganggap Lexi hanya memanfaatkannya untuk bisa masuk ke sana. Grant yang kesal menyuruh Devon berhenti merekam. Tapi tiba-tiba suasana pun tiba-tiba menjadi panik, ditambah lagi Chucky sudah menghilang. Di sisi lain, Presiden kembali melihat sosok kecil yang menggunakan kostum Joseph berjalan di tengah keramaian. Dia pun mulai mengikutinya. Dan ternyata itu adalah boneka Chucky. Sesaat kemudian lampu kembali menyala. Henry datang untuk mengambil Chucky. Anehnya di tengah kepanikan itu tiba-tiba si Annie muncul dan seolah dia melihat banyak roh gentayangan di sana. Namun seketika suasana pun menjadi hening. Lalu tiba-tiba tentu saja semua ini merupakan rencana yang sudah disiapkan oleh Chucky. Sebelumnya memang dialah yang mengendorkan baut pada lampu hias tersebut. Tapi lagi-lagi Chucky berhasil lolos karena backingannya ya anak presiden. Kita kembali ke penjara. Ketika Erika mengantar makanan untuk Tiffany, dia kembali bersikap kasar bahkan sampai meludahi permen karet ke makanan Tiffany. Dan tentu saja hal itu merupakan kesalahan besar. Karena dengan sisa permen karet itu, Tiffany langsung merapalkan mantra voodoo dan menjadikan Erika sebagai pelayannya. Benar saja, tidak lama kemudian Erika kembali dan langsung meminta maaf atas perlakuan kasar sebelumnya. Tiffany langsung memanfaatkan momen ini dan memerintahkan Erika untuk membantu rencana pelariannya dari hukuman mati. Dia menyuruh Erika mengumpulkan satu barang pribadi milik masing-masing penjaga yang ada di sana. That would literally be the worst thing in the world.
Setelah insiden mengerikan sebelumnya di White House, Chucky kembali memohon ke Dewa Dambala untuk menghilangkan kutukannya. Apalagi dia sudah memberi 13 pengorbanan, melebihi dari syarat tumbal yang seharusnya. Chucky pun kembali mengucapkan mantra Dambala. Sans Dambala, acceptez mes enfants sur cette route. Setelah selesai, Chucky beranjak ke cermin untuk melihat perubahannya. Dan ternyata, bukannya tambah awet muda, tubuhnya justru menua drastis setelah ditolak oleh Dambala. Chucky benar-benar frustasi karena ritualnya telah gagal. Tidak lama Henry datang dan bertanya apakah Chucky sakit lagi. Dan film pun selesai. Akhirnya Chucky menghadapi kenyataan pahit bahwa pengorbanan massal yang dilakukannya ditolak oleh Dewa Dambala, yang membuatnya semakin menua secara drastis dan terjebak dalam kondisi tubuh yang mulai membusuk. Kegagalan di Gedung Putih ini memaksa Chucky menghadapi ancaman kematian permanen yang tak terhindarkan. Akankah di episode berikutnya Chucky masih bisa bertahan atau dia masih punya cara lain untuk terlepas dari kutukan mengerikan ini? Makanya pantengin terus channel Storypal biar kalian gak ketinggalan update film Chucky yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. You imagine how disappointing. Jay, I'm so sorry. With Baby Eagle, we are headed to...